semuanya, kembali lagi di Diagram Dialog Seram episode 4. Perkenalkan, namaku Nahya Sururi Fadilatori. Kali ini, aku bersama dua narasumber dari Asistensi Mengajar Universitas Negeri Malang. Dengan narasumber saya Majiro Doni Handoyo. Saya Liho Indriani. Kali ini, saya dan narasumber akan membahas tentang pengalaman horor pribadi. Dari Ibu Lili dulu. Jadi kali ini saya akan menceritakan mengenai urban legend nih yang ada di Kalimantan Timur. Nah kebetulan saya besar di Kalimantan Timur karena bapak saya itu orang Kalimantan kan, kerjanya juga di Kalimantan. Gitu. Jadi saya akan membahas mengenai kuyang. Oh, iya. Kamu pernah tahu kuyang nggak? Tahu Pak Doni nih? Pernah dengar sih. Nah, jadi kuyang itu adalah urban legend nih yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kuyang adalah sesosok kayak hantu gitu lah ya, kita bisa sebut hantu yang berkepala tapi nggak punya badan gitu, cuma ada organ-organnya aja nih gitu. Nah, kepercayaannya orang Kalimantan tuh kayak kuyang itu bukan hantu gitu loh. Oh iya. Kuyang itu orang yang punya ilmu hitam gitu loh. Nah, jadi dia itu kayak mencari ilmu hitam supaya dia awet muda dan kekal, nggak mati gitu. Dengan cara apa sih? Dengan cara dia itu ngambil janin, terus ngambil anak-anak kecil kayak gitu, anak yang masih bayi gitu loh. Nah itu yang diambil sama kuyang gitu. Jadi kepercayaannya orang Kalimantan mah kalau ada ibu hamil nih ya atau punya bayi di rumah itu pasti nggak boleh keluar karena takutnya diambil sama kuyang. Nah gitu. Nah, kalau Bu Lili sendiri nih, Bu Lili kan? Iya. Nah, itu kira-kira tepatnya itu tinggal di Kalimantan mana kalau boleh tahu? Nah, aku sendiri itu ada di Kalimantan Timur nih, di Samarinda gitu kan. Tapi kan di Samarinda itu deket sama Tenggarong. Tenggarongnya sekarang jadi apa? Jadi IKN kan? Nah, Tenggarong itu sekarang jadi pembangunan IKN. Nah, jadi Tenggarong ini masih kental gitu loh, kayak adat dan budayanya gitu. Karena di sana masih banyak banget orang-orang budaya kan yang ternyata Indonesia gitu loh. Nah, mereka itu masih percaya banget kalau ada kuyang gitu. Jadi kalau kuyang itu kan aktivitasnya kalau di siang hari kan kayak kita gini, manusia biasa. Manusia normal. Manusia normal. Tapi kalau malam dia kayak ngelepasin kepalanya gitu loh buat nyari bayi-bayi atau buyul-buyul gitu. Nah, iya seperti itu. Kan itu tadi Bu Lili sudah menceritakan apa sih itu kuyang. Nah, kan tadi aku di awal bilang kalau Bu Lili mau menceritakan pengalaman horornya. Ya kan Bu? Iya benar sekali. Boleh diceritakan tuh gimana? Jadi untuk pengalaman horor aku sendiri mengenai kuyang ya. Jadi ini ada tetangga aku dan pengalaman aku pribadi. Nah sebelumnya aku cerita tentang aku dulu kali ya. Jadi tetangga aku itu kan hamil nih. Nah dia itu pergi ke pasar lah ya ceritanya. Pulangnya naik angkot. Nah naik angkot itu kan dia hamil besar. Nah perutnya ini dielus lah sama kayak orang nggak kenal gitu loh. Kayak Bu, hamil berapa bulan? Kalau kayak kita kan di Jawa ya udah lah ya, gitu kan. Tapi kalau di Kalimantan, ya itu pulangnya perutnya kempes, nah bayinya nggak ada gitu. Jadi dibawa sama kuyang. Nah ternyata yang lulus itu kuyang. Dia memang kan kalau siang kan kayak kita pribadi gini ya, kayak kita manusia normal gitu. Ternyata pas di rumah tiba-tiba perutnya kempes, malamnya perutnya kempes gitu. Jadi kayak diperiksakan lah ya ke dokter, kenapa gitu. Ternyata pas di USG itu emang gak ada bayinya emang udah hilang gitu. Dan kan kalau kepercayaan orang sana kan pasti kayak ditanya-tanyain ke dukun atau segala macam kan. Nah itu ditanyakanlah kepada orang pintar. Orang pintarnya bilang kalau bayi kamu udah dibawa sama kuyang gitu, pas kamu di dalam angkot tadi kayak gitu. Itu pengalaman dari tetanggaku. Berarti kuyang itu nggak cuma cowok aja gitu Bu? Iya, nggak cuma cowok cewek sih, jadi ya semua orang yang punya ilmu hitam kuyang itu tadi. Jadi emang mereka kayak cari ilmu hitam itu loh untuk awet muda sama untuk kayak nggak meninggal gitu loh, awet abadi gitu. Berarti tujuan mereka itu buat awet muda sama biar nggak cepet meninggal gitu. Ya benar kayak kita kalau di Jawa ada ilmu kubal kayak gitu. Oh iya, tahu. Di Jawa kan ada ilmu kubal itu kan. Iya, Kalimantan ada ilmu kuyang. Nah, iya, ada kuyang tuh.
Kan tadi itu pengalaman dari tetangganya Ibu nih. Ya benar. Sekarang pengalamannya pribadi Ibu nih, gimana? Nah untuk pengalaman pribadi ini cukup panjang ya ceritanya. Jadi kan aku kan SMP tuh, aku Oh, iya. mudik. Ceritanya mudik nih ke Kalimantan gitu kan, ketemu bapak aku kan. Terus habis itu ketemulah kakakku itu habis ngelahirin. Oh iya. Kan habis nikah lahirin kan, dia punya anak gitu. Tiba-tiba itu kayak di depan pintu kayak ada orang gitu loh, Pak. Oh, iya. Kayak ada orang, kayak kan bertanya ya kayak, ih itu apa mau bertamu kah? Tapi kok malam gitu kan. Oh, malam. Iya, jadi kan pintu rumah aku di Kalimantan kan kayak ya pintu biasa Oh, doang. iya. Tapi ada jendelanya kayak Iya. kecil gitu loh. Iya. Nah kan kelihatan tuh kalau ada Oh. orang. Itu loh ada orang di depan, nah, kan gitu kan di depan aku. Jadi coba dilihat gitu kan. Aku coba lihat kok gak ada orang awalnya. Yang ini Ibu. Iya, yang lihat Oh, saya, yang ada buka pintu. orang, buka pintu. Terus habis itu, gak ada orang kak, aku dia harus tutup lagi. Aku tutup lah ya pintunya. Aku tutup lah ya pintunya. Terus habis aku tutup pintunya, ada lagi tuh orang yang kayak seliweran di depan pintu. Oh, iya. Nah, ternyata aku buka lagi kan pintunya. Ternyata ada kuyang tuh di atas genteng rumah. Berarti Ibu lihat langsung. Iya, terus aku kan langsung teriak kan ke kakakku, kak ada kuyang, kan gitu kan. Terus habis itu kakakku langsung ambil bayinya kan otomatis, terus dikasih kayak bawang sama Oh, daun, iya. daun kayak gitu loh, kayak daun gitu lah. Terus habis itu setelah kakakku ngasih itu ke bayinya, suami kakakku ini kayak teriak gitu loh, ada kuyang, ada kuyang. Akhirnya semua warga kan keluar rumah gitu, semua warga keluar rumah, akhirnya dikejar lah tuh kuyang, dikejar kuyangnya, tapi sayangnya kuyangnya nggak kedapet gitu loh, Oh, nggak nggak ketangkep. ketangkep, iya nggak ketangkep kuyangnya. Jadi kalau ketangkep kan bisa ditanya tuh kan, biasanya aku pernah Oh, diajak dengar, ngomong. pernah dengar sama kayak ya warga di sana lah ya, kalau ada kuyang, semisal kuyangnya ditangkap itu bisa, jadi ditanya tubuh kamu di mana gitu loh. Nah ketika tahu tubuhnya di mana itu biasanya kan kalau di orang Jawa kan meninggal dikasih, orang Jawa aja sih, Kalimantan juga gitu sih, kayak dikasih tikar gitu loh. Oh, iya. Nah itu tubuhnya di Terbuat dari bambu. iya. Jadi kan kalau orang mau meninggal kan dikasih tikar tuh Iya. sebelum Tahu, tahu. dikubur. Iya, Nah, tahu. ya itu kalau di sana kalau udah ketemu sama kuyangnya itu tubuhnya itu kayak dikasih tikar gitu loh. Oh iya. Nah kayak gitu supaya orangnya nggak bisa balik ke tubuhnya. Iya. Ya seperti itu. Nah tapi sayangnya waktu kejadian saya kuyangnya nggak berhasil ditangkap. Seperti itu sih kurang Tapi lebih. bayinya aman Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. aman ya. Sekarang dia udah SMP kebetulan. Oh, udah besar. Udah besar ya. Itu sosok yang Bu Lili lihat seperti apa sih kuyang yang di jendela itu? Jadi kayak ya rambut kayak orang kayak kita gitu loh Pak, tapi seliwer-seliwer gitu. Kelihatan cowok atau ceweknya apa? Cewek, Oh, rambutnya oh, panjang. iya, tahu, Nah, rambutnya panjang gitu. Terus ya ada paru ususnya gitu loh. Berarti cuma literally kepala sama Iya, Jeroan. leher terus badan organ dalam. Oh iya, ke dalam. Iya, organ dalamnya aja gitu. Tapi saya kaget juga pas ngelihatnya. Karena Itu kan first time? itu first time saya lihat Oh, kuyang. langsung. Pantesan. Karena kan kuyang itu bisa dilihat pakai mata telanjang ya, meskipun Iya. kita nggak punya Oh. indera keenam atau apa gitu kan. Karena kan dia manusia layaknya kita. Gitu. Iya. Itu sih cerita yang bisa saya sampaikan, pengalaman pribadi saya tentang kuyang. Keren ya bisa lihat kuyang. Ayo kalian yang mau lihat kuyang bisa Ke Kalimantan. Kalimantan mana tepatnya Bu? Kalimantan Ke Samarinda. Timur, ya. Ke Samarinda. Tanggarong ya Bu. Tenggarong boleh. Oh. Jadi Tenggarong itu ada karena sangat kental banget Dayaknya gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa bertanya-tanya ke orang Dayak itu, karena orang Dayak itu ilmunya juga, kalau kita kan percaya nggak percaya kan ya, pasti kan ada gitu ya. Iya. Jadi ilmunya orang Dayak masih lumayan lah. Kan ini sudah dari Bu Lili. Sekarang kita pindah ke Pak Doni. Gimana Pak ceritanya? Oke. Jadi pengalaman saya ya kemungkinan ada dua cerita horor yang akan saya bawakan. Yang pertama terkait pengalaman saya yang menurut saya itu agak mistis saat jualan. Yang kedua saat di kos di daerah Malang Kota. Oh, Nggak iya. bisa nyebut tempatnya. Yang pertama pengalaman jualan kita bahas terlebih dahulu kenapa asal usul kok bisa jualan. Jadi saya itu jualan dari tahun 2021, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Mungkin teman-teman dari Malang mungkin yang mau ke Nganjuk bisa hubungi saya, nanti saya antarkan. Nah itu ketika habis lulus sekolah nggak ada kegiatan kan, daripada nganggur, saya sama teman saya itu mempunyai ide bagaimana kalau jualan aja.
itu tapi belum kepikiran itu mau jualan apa. Terus setelah riset kayak riset pasar, terus lihat yang belum ada di Nganjuk ini apa sih, akhirnya kami menemukan sebuah ide yakni jualan seafood bakar seperti yang ada di alun-alun Batu yang ditusuk-tusuk itu. Nah terus akhirnya mulai jualan. Nah 1-2 bulan jualan itu berjalan normal, masuk nggak ada 1-6 bulan itu berjalan normal. Setelah itu berbagai kejanggalan muncul sih. Ini tapi percaya nggak percaya sih. Yang pertama itu uang yang ada di loker itu kan setiap ada yang beli kami tuh enggak setiap ada yang beli kami tulis. Oh iya. Dia beli berapa? Misal dia beli 10, kami tulis 10.000. Selesai jualan, kan jualan dari sore sampai malam. Selesai jualan direkap. Nah ternyata banyak uang yang hilang. Itu masih 1-2 hari masih aman lah. Ternyata itu enggak, itu kejadian hampir setiap hari sampai 1 bulan. 1-2 bulan itu terjadi. Terus kami rundingan, kenapa kok bisa hilang sih? Kemana sih uangnya? Terus kami tanya-tanya, ternyata saudara teman saya ini ada yang bisa kayak ngelihat terus orang pintar, bisa dibilang orang pintar. Nah katanya ada yang jahil sama usaha ini. Oh, iya. Ternyata setelah ditelusuri benar ada yang jahil. Setelah yang pertama kan uang hilang, yang kedua ini agak nggak logis saja. Jadi pernah suatu malam itu jualan seperti biasa. Nah setelah itu terdapat kayak kotak kardus lampu, tahu nggak? Oh iya, yang kecil. Yang kecil itu jatuh dari pohon. Logikanya nggak mungkin kotak kardus jatuh dari pohon ya kan? Ya. Nggak mungkin dong kertas kardus itu jatuh dari pohon. Itu cuaca cerah, nggak hujan, terus jatuh. Habis itu kita lihat ada apa sih di atas di dalamnya kotak. Dalam kotak itu ya? Loh, kotaknya nggak ketemu malah. Loh, nah terus yang jatuh Dari pohon itu ternyata ada uang 1000-an koin. Nah terus paling kami yang salah lihat. Habis itu uangnya kita ambil tuh, kita masukkan ke dalam loker. Ya. Terus kita puterin lah buat modal dan lain-lain. Nah setelah kejadian itu besoknya besoknya itu jualan sepi sampai 1 minggu, sepi banget. Bahkan pernah ada 1 hari itu nggak ada yang beli sama sekali. Nah, pas habis ambil uang koin. Pas habis ambil uang itu, terus kami mikir lagi, ada apa lagi sih ini? Habis itu coba tanyakan ke saudara teman itu. Iya. Nah katanya juga ada yang lebih jahil. Itu ternyata yang jahilin itu pedagang sekitar tempat aku jualan. Oh jadi kayak tetangga kamu Kayak gitu tetangga. ya? Tetangga jualan gitu. Nggak tahu tuh motifnya apa, tapi kata saudara teman saya itu yang jahilin. Orangnya sama Pak? Sama 2 orang. Padahal jualannya beda. Terus tapi emang jualannya duluan mereka daripada jualan. Terus yang ketiga ini agak nggak masuk akal gitu. Agak nggak masuk akal, bisa agak jorok juga bisa. Yang ketiga ini pernah kan gini, misal habis jualan kan malam itu gerobak itu dititipkan ke tempat penitipan seperti latar depannya orang, rumah orang. Nah di situ juga banyak rombong-rombong. Kami kalau nyebutnya di Nganjuk itu gerobak itu rombong. Iya. Nah di tempat penitipan itu ada beberapa rombong, ada sekitar 20-25 rombong, itu jualannya beda-beda. Nah ada suatu hari ketika kami pulang jualan kan nganterin rombong ini ke tempat penitipan. Nah besoknya itu kami cek, ternyata di dalam rombong itu kan sudah otomatis rombong itu kalau kamu sudah titipkan itu sudah terkunci, udah nggak bisa diotak-atik, bahkan tikus pun nggak bisa masuk. Menurut kami udah yakin itu karena gemboknya pun ada 3 kalau nggak 4. Satu rombong itu menurut kami udah cukup lah. Nah ternyata di dalam rombong itu pas besoknya kita cek, ternyata terdapat seperti kencing manusia sama kotoran manusia di dalam rombong. Logikanya nggak mungkin dong orang sampai buka gembok terus kencing di situ sama kotoran manusia di situ. Padahal dikunci ya itu. Padahal dikunci, kami yakin dikunci. Kami juga cek CCTV, nggak ada orang yang masuk. Cuma selama malam itu cuma orang yang nitipkan aja. Maksudnya nggak ada orang yang berkeinginan jahat ngapain di rombong itu. Iya. Terus kami kembali tanyakan kepada saudara, ternyata tetap yang sama, pelakunya tetap sama, 2 orang ini. 2 orang itu usahanya sama? Beda. Oh beda ya. Tapi pas Bapak sebelum jualan di situ, itu apa
apa itu orang yang jualan sebelum bapak itu tempatnya udah rame apa belum gitu? Menurut saya sih rame-rame aja ya. Soalnya tempatnya itu di pusat kota, nggak di yang pelosok-pelosok. Iya. Tempatnya itu di pusat kota, rame dikunjungi banyak orang, baik itu hari biasa maupun hari-hari bisa ya liburan juga. Takut ya tiba-tiba dikasih kotoran, Nah, terus tiba-tiba ada uangnya hilang. Banyak sering kok kejadian uang hilang itu. Oh, biasanya nggak sekali, dua Nggak kali sekali aja dua ya. kali. Iya. takut banget. Terus setelah itu kami kayak lebih perbanyak ibadah dan lain-lain. Alhamdulillah 1 bulan kemudian usaha berjalan normal lagi. Normal lagi ya setelah digangguin. Alhamdulillah. Oke, cerita selanjutnya ini cerita pengalaman saya ketika ngekos di daerah Malang Kota. Nggak bisa nyebutin tempat pastinya. Yang pertama itu karena pasti teman-teman di sini sudah pada tahu. Jadi kejadiannya itu pada saat malam minggu, kalau nggak salah malam minggu saya keluar sama teman-teman ngopi, terus pulang sekitar jam 1. Udah sampai kamar kos itu jam 1 jam 2-an. Nah, kondisi kos itu ketika saat itu agak cukup ramai karena kan kos pria, kan banyak pria-pria yang begadang sama teman-temannya, gitaran, main gitar, ya ngopi-ngopi di luar kamar juga banyak. Nah, pada saat kejadian itu jam 2 itu baru pulang. Nah, terus saya kan HP-an lihat TikTok maupun YouTube sampai pukul 3. Nah, pukul 3 ini kondisi udah sepi, kemungkinan udah pada tidur semua. Terus saya kayak mendengar suara rintihan kecil, kayak suara Ketawa. suara tertawa cewek. Oh, suara tertawa. Tapi lirih. Oh iya. Oh gitu ya. Kayak Mbak kalau nyebutnya Mbak K lah. Miss K ya. Miss K. Nyebutnya Miss K. Ya. Sepertinya seperti kayak gini. Terdengar suara lirih. Terus saya kan main TikTok, asik main TikTok, habis itu kedengaran suara lirih. Apa sih ini? Terus habis itu saya usil tuh, saya tantang. Tanyanya pakai bahasa Jawa gini. Kon lah enek temenan, ayo wujudo dik mimpi. Saya tantang 2 kali itu. Oh iya, tantang 2 kali benar. Soalnya itu nek lirih banget. Ya. Kecil banget suaranya. Terus saya tantang gitu, terus saya tidur. Nah, pas tidur saya didatengin. Ini Miss K. Tepat di depan muka saya. Loh, berarti bapak udah tidur terus Mimpi itu. Mimpinya di depan muka kamu gitu ya? Langsung gini. Ternyata itu penghuni pohon belimbing di dekat kamar. iya. Jadi kamar saya ini pohon belimbing, tapi pohon belimbingnya udah nggak terawat sih menurutku. Miss K tinggalnya di situ. Terus habis itu besoknya saya langsung pindah kos. Nggak lanjut kos di situ. Nggak lanjut kos di situ lagi, walaupun masih banyak hari-hari, masih banyak tanggal yang bisa digunakan. Saya memutuskan untuk pindah di situ karena ya begitulah. Tapi setelah kamu nantang dia tuh dia nggak balik lagi kan? Enggak. Oh, cuma sekali itu aja. Cuma sekali itu aja. Nyesel nggak? Enggak sih. Oh, Enggak. Itu bisa bisa tahu. pengalaman juga. Ya. Itu teman-teman bapak tahu nggak kalau di situ ada Miss K? Kalau untuk itu kayaknya nggak tahu sih. Oh, masih belum tahu. Masih belum Ya, tahu. mungkin karena nggak digangguin kali Iya, ya, nggak sama yang digangguin. lain gitu. Jadi ini juga digangguin, ditantang pula ya. Salah saya juga usia. Gangguin, ditantang. Mungkin itu aja cerita dari saya. Ada 2 lagi. Ya, mungkin dari kamu sendiri nih. Kalau aku nih, kan waktu itu ada kayak puncak P5 Bu. Oh, Nah itu pas malamnya kan biasanya lembur kayak persiapan buat besok. iya. Pas hari kedua, kan hari pertama udah nih. Iya. Nah itu puncaknya di hari pertama sama kedua. Yang kedua ini saya malamnya setelah puncak itu lembur. Di sekolahan. Iya. Tidur di sekolah kamu? Enggak tidur. Oh, tapi Cuma sebelum pulang. Iya. Terus pas waktu itu kan saya di lantai 2 Mana? di atas sini. Oh, atas ini. Ya, di atas Oh, sini. iya. Terus kan mau ke kelas saya yang di sebelahnya lantai atas ini. Oh iya. Terus pas saya keluar kan belok kanan. Nah, belok kanan itu ada jendela. Saya itu nggak tahu itu apa. Tapi kalau dari luar, kalau kayak gimana ya? Kayak bola. Tapi pas temen saya lihat itu bukan kayak bola, kayak kuyang. Oh. Tapi nggak tahu itu apa. Dan itu yang lihat itu nggak cuma saya, temen saya ini nggak, banyak yang ngerasa kalau lewat situ tuh
ada orang itu gitu loh Bu. Jadi itu kayak gimana sih, kepalanya aja kalau Ya kepalanya aja, pas yang kelihatan. dilihat itu kelihatan kepalanya aja. Kelihatan nggak, maksudnya kelihatan wujud persisnya Oh, gimana? Nggak kelihatan. Jadi cuma kayak siluet Ya gitu kondisi gelap banget, gak ada lampu sama sekali. Terus pas saya senteri kan waktu itu saya ngajak teman saya ke situ. Nah itu di situ tuh nggak ada bola sama sekali. Kayak kursinya kan waktu itu ditata di atas meja. Oh, itu iya. nggak ada apapun. Di atas meja. Ya sama sekali. Terus kayak waktu itu ya udah mungkin cuma halusinasi aja gitu. Kata teman saya gitu. Ya positive thinking aja. Iya benar. Coba. Soalnya belum selesai lembur. Oh. Jam berapa itu kira-kira? Jam 8:30 kayaknya. Lumayan banget. Iya. Mungkin cukup itu saja dari saya, Bu Lili dan Pak Doni. Pesan-pesan yang dapat diambil dari ceritanya Bu Lili dan Pak Doni. Yang pertama, perbanyak ibadah. Yang kedua, jangan usil. Yang ketiga, jangan lupa kalau kita hidup itu berdampingan dengan makhluk-makhluk yang kita nggak tahu gimana wujudnya. Mungkin cukup sekian dari saya dan narasumber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di diagram selanjutnya. See you.